Halo teman-teman, bagi kalian yang mau jadi penyiar kekinian, aku punya info menarik nih. Kalian pernah dengar istilah podcast nggak? Pasti udah nggak asing lagi kan kata podcast di telinga kalian. Iya, podcast itu sama seperti radio. Dulu untuk menjadi penyiar bisa dibilang nggak gampang, dan ada banyak tahapan seleksi yang harus dilalui. Tapi jangan khawatir, sekarang untuk menjadi seorang penyiar dengan berbagai konten yang teman-teman suka, caranya gampang dan gratis teman-teman. Malahan bisa menghasilkan uang. Kalian cukup download aplikasi Anchor, Anchor di smartphone kalian atau langsung di komputer dan laptop juga bisa. Di aplikasi Anchor, kalian bisa ngerekam, ngedit konten kalian dengan gampang dan ada banyak pilihan backsoundnya loh. Untuk distribusi konten kalian, nggak perlu khawatir teman-teman. Anchor akan sebarkan konten kalian di berbagai platform, seperti Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan platform-platform lainnya. Teman-teman juga bisa menghasilkan uang loh dengan menarik sponsor untuk memasang iklan di podcast teman-teman. Tanpa batas minimal pendengar malahan. Artinya, walaupun masih pemula sudah bisa jadi menghasilkan uang. Dengan Anchor, teman-teman bisa menciptakan podcast dimanapun dan kapanpun. Selamat mencoba! Kepoin Instagram kami dengan like, komen, dan subscribe di @podcast.ideal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kembali lagi di Podcast Ideal. Mari ngobrol, mari cerita. Bagi kalian yang suka karya kerajinan tangan yang terbuat dari rotan, aku ada informasi menarik ini. Kalian bisa kepoin Instagramnya @rattancutbang, RATTANCUTBANK, atau hubungi langsung ke nomor WA adminnya 082160201355. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kembali lagi di Podcast Ideal. Mari ngobrol, mari cerita. Bagi kalian yang mau dibuatkan lukisan arang, vektor wajah, hiasan, foto berbingkai, dan lukisan lainnya, ayo langsung kepoin Instagramnya @ara_paint_ atau langsung hubungi ke nomor WA adminnya 0895 12 94 8884. Terima kasih. Oke, teman-teman semuanya, kita kedatangan tamu jauh dari Jerman ini. Nah, jadi tamu kita kali ini untuk Podcast Ideal adalah salah satu putra Aceh yang melanjutkan studi S2-nya di Jerman. Nah, kita sapa dulu ini Bang Sadikin Nugraha yang sudah bergabung dengan kita di sini. Oke. Oke, halo, assalamualaikum Bang Sadikin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya. Ini Oke, Bang. Ini ya. Bentar ya. Oke, baik. Nah, teman-teman semuanya, pendengar Podcast Ideal, karena kebanyakan dari konten Ideal adalah salah satunya tentang informasi studi di Jerman. Baik itu beasiswa ataupun informasi belajar bahasa Jerman. Jadi kali ini kita kedatangan tamu orang Aceh ini. Ya, kita sapa dulu nih, kita sapa ulang nih Bang Sadikin yang langsung dari Jerman ini ya. Oke Bang. Ya, alhamdulillah nih. Ya, Aidil, gimana? Bigas. Kedengaran nggak nih suaranya nih? Gimana Bang? Suaranya kedengaran nggak tapi?
Bisa. Suaranya kedengaran. Bisa ya? Oke. Oke. Gimana kabarnya Bang? BGSS dia? Ya, alhamdulillah sehat ya selama di sini. Ya kebetulan kan kita juga nggak terlalu banyak kegiatan lagi karena lagi libur. Jadi ya di rumah aja kerjain tugas, apa yang bisa dikerjain di sini. Nggak kayak normal biasanya lah. Jadi ada perubahan banyak di sini. Oke Bang, kayaknya nih suaranya terlalu kecil deh. Mungkin bisa dikondisikan biar teman-teman. Ini udah kedengeran belum? Dengar dengan Ini jelas. Ini gimana? Tadi agak ini sih bentar ya. Oke. Ini udah gimana? Masih kecil Bang. Ini? Kalau gini? Coba dites Bang. Cek. Halo? Tapi masih kecil ya Bang. Suaranya. Ini gimana? Kecil nggak? Itu udah mulai bisa kedengaran. Berarti di sini mic-nya deh. Harus ada usaha lebih ya. Harus ada usaha lebih nih. Oke, gini aja nggak apa-apa. Nah, jadi kita perlu tahu juga ya Bang, sebulan terakhir kalau kita itu satu alma mater dulu di Unsia ya? Unsia ya. Oh, nah, alhamdulillah. Satu adik letting lah di kampus Unsia. Oke, nah kita akan fokus ke Bang Sadikin kali ini karena temanya kita kali ini teman-teman pendengar semuanya adalah studi in Jerman. Jadi kita akan banyak cerita-cerita santai aja tentang studi di Jerman. Tapi ada alangkah baiknya kita kenalan dulu nih sama Bang Sadikin. Nah, oke, silakan Bang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kawan-kawan. Di sini kebetulan lagi siang ya. Selamat sore buat kawan-kawan yang ada di Indonesia. Nama saya Sadikin Nugraha. Saya berasal dari Aceh. Saat ini saya sedang mengambil program Master MBA di Leipzig University. Jurusan saya itu SET MBA, Small Enterprise Medium Size, Promotion and Training. Jadi kegiatannya sehari-hari ini karena kebetulan ini lagi riset proposal ya, jadi kita lagi collecting data juga. Samping itu juga kita aktif barengan dengan teman-teman mahasiswa Aceh di sini. Ada yang dengan IMAN, Ikatan Mahasiswa Aceh Jerman. Jadi kita selain kuliah juga ada beberapa kegiatan dengan kawan-kawan dari Aceh. Ya itu aja mungkin sedikit perkenalannya. Mungkin ada yang ditanyakan nanti ya. Wah, berarti Abang aktif di IMAN ya, Ikatan Mahasiswa Aceh di Jerman Bang ya? Iya, insya Allah. Oke. Boleh share Bang pengalaman tinggal di Jerman? Oh ya, Abang di kota mana dan sudah berapa lama Bang stay di Jerman? Nah, pertama kali sampai di Jerman itu tahun lalu, tepatnya sekitar akhir bulan 9, sama bulannya seperti bulan ini, akhir bulan 9 atau di awal Oktober ya. Jadi kurang lebih udah tinggal di Jerman sekitar 1 tahun. Wah, sudah setahun ya? Ya, cukup banyak sebenarnya hal-hal menarik kalau misalnya kita ceritakan satu persatu pengalaman khususnya di Jerman. Jadi mau tanya tentang apa dulu nih? Waktu untuk podcast ini ya, sampai seharian mungkin ya. Iya, ya karena kan mungkin ada cerita tentang kuliah, cerita tentang kehidupan sosial di sini, atau cerita tentang masalah ya ekonomi di sini atau yang lainnya. Mau cerita yang mana dulu nih? Kayaknya kita coba sekarang kita cerita ke sosialnya dulu deh. Begitu sampai di Jerman, kesan pertama yang Abang rasakan itu apa gitu? Kalau secara sosial memang berbanding terbalik ya dengan kondisi sosial kita yang di Indonesia, yang salah satu contohnya saling sapa menyapa, atau yang kedua itu kita sifatnya gotong royong dalam kegiatan apapun gitu. Tapi kalau misalnya di Jerman ini sendiri, mereka lebih individualistik. Jadi apapun kegiatan biasanya dilakukan, maksudnya bukan dilakukan secara sendiri ya, tapi mereka lebih fokus pada diri sendiri gitu. Kalau kita kan mungkin masih memperhatikan gimana yang lain dan yang lainnya, tetangga atau masyarakat. Tapi kalau di sini lebih fokus pada diri sendiri,
tapi bekerjanya tetap dalam tim gitu. Misalnya dia di perusahaan kah kerja atau di mana gitu. Tapi memang totally beda dengan keadaan sosial yang ada di Indonesia. Memang jauh berbeda, Bang. Oke. Jauh. Pernah ngalamin culture shock pastinya, Bang ya? Wah, kalau untuk culture shock itu mungkin pertama kali sampai di sini udah mengalami hal yang serupa ya. Contoh misalnya kita sampai di Frankfurt waktu itu. Jadi di sini kan untuk culture-nya sendiri, contoh antara cewek dengan cowok itu ya biasa aja. Mungkin hal-hal tabu yang kita lihat di Indonesia ya berpelukan, misalnya untuk salamannya berpelukan antara cowok dengan cewek. Nah itu kan untuk kita di sana kan hal-hal yang tabu, itu lumayan mengagetkan buat kita. Tapi mungkin kalau antisipasi buat kita teman-teman yang muslim tuh mungkin kasih tahu aja kalau saya muslim gitu, mohon maaf gitu. Tapi kita tetap salaman, tapi dengan cara salaman yang berbeda. Harus punya trik yang masing-masing gitu, udah mengantisipasi hal gitu. Masih banyak hal-hal yang menjadi culture shock kita. Nah, selain pengalaman sosial budaya, Bang, kalau untuk ekonomi sendiri bagaimana, Bang? Karena saya tahu Abang belajar ekonomi ya di Jerman ya? Iya. Masternya ekonomi juga ya? Iya, bisnis khususnya. Sebenarnya kalau di sini lebih dari ekonomi lebih stabil ya. Dan ini juga menjadi salah satu keunggulan Jerman itu. Selain stabilitas ekonominya juga stabilitas politik. Jadi kita lihat di sini orang yang tinggal di Jerman itu yang terdaftar, yang mengikuti semua peraturan di Jerman, hampir tidak mungkin kekurangan keuangan gitu. Hampir tidak mungkin punya kekurangan keuangan karena semuanya dibiayai sama pemerintah. Semuanya dibiayai pemerintah. Dan khususnya untuk lapangan pekerjaan juga di sini banyak. Selain itu untuk misalnya salarinya juga tinggi di sini. Khususnya bagi orang-orang yang dari luar negeri, misalnya dari luar Jerman. Contoh nih, misalnya kita dari Indonesia cari kerjaan sini dengan gaji tingkat Jerman itu udah lumayan besar. Dan secara keseluruhan memang ekonominya kita juga bisa lihat ya, Jerman itu berada di atas rata-rata dunia lah gitu ya untuk tingkat ekonominya, lumayan stabil lah. Jadi belajar kita juga nggak terganggu tentang masalah finansial kita gimana, malah terdukung malah. Salah satu contoh ya, misalnya dalam keadaan pandemi gini, hampir semua negara itu kan dari segi ekonominya mengalami penurunan, ada yang resesi dan lain sebagainya kayak kita Indonesia. Nah mereka itu untuk mahasiswa sendiri itu disupport dan dibiayai, bukan cuma mahasiswa, usaha-usaha juga itu disupport sama pemerintah, disubsidi maksud saya, disubsidi. Jadi hampir tidak ada itu, bukan nggak ada, tapi minim usaha-usaha yang bangkrut gitu karena adanya pandemi ini. Ya itu aja mungkin dari segi ekonomi keadaan sekarang gitu. Ya, bicara tentang pekerjaan atau studi di Jerman, apakah ada perbedaan, Bang, antara mahasiswa atau pekerja yang asli penduduk Jerman dengan mahasiswa atau pekerja yang berasal dari luar Jerman? Karena ini sempat ada beberapa teman yang menanyakan ini, tapi saya masih mencari jawabannya. Kebetulan kan saya belum sampai ke tahap belajar di Jerman ya. Ini Abang udah langsung di Jerman, boleh di-share Bang ceritanya? Silakan. Pastinya ada perbedaan ya. Pekerja yang berasal dari orang Jermannya sendiri, orang Jerman sendiri, atau pekerja yang orang luar tapi kuliah di Jerman. Orang keluar tapi kuliah di Jerman. Misalnya nih, saya pribadi nih dari luar kuliah di Jerman dan cari pekerjaan, itu pastinya berbeda. Siapa yang bakal bekerja, siapa yang bakal diprioritaskan, dan itu mungkin hal umum juga. Tapi kebanyakan secara umum juga itu tergantung kemampuan individual kita. Ya, dalam perspektif perusahaan, misalnya dalam perspektif perusahaan yang di sini tergantung kemampuannya. Ya kalau memang orang Jermannya nggak punya kemampuan, tapi orang luar negeri punya kemampuan lebih, secara otomatis pasti orang luar negeri yang punya kemampuan tinggi yang diprioritaskan.
Kebetulan saya udah beberapa kali ikut project dengan perusahaan-perusahaan yang ada di sini, termasuk itu juga tugas kuliah. Dan saya lihat juga pekerja-pekerjanya itu banyak juga yang dari luar, karena kemampuannya. Karena kemampuannya itu memang sangat mumpuni ya. Dan saya lihat juga kan perspektif orang Jerman ini sendiri dalam mencari pekerja itu sangat profesional. Jadi sangat sedikit melihat mereka itu karena keluarga atau karena jaringan kenalan dan lain sebagainya, tapi karena kemampuan. Itu yang sedikit membedakan. Ya kalau misalnya di Indonesia, mungkin kalau kita punya perusahaan sendiri khususnya di Aceh gitu, ada punya perusahaan nih, mana nih bantu keluarga, karena ada sifat sosial kita gitu, bantu keluarga dulu gitu. Jadi kalau mereka di sini, ini kamu punya kemampuan nggak? Kalau punya kemampuan lebih sesuai dengan requirement mereka bakal tarik pastinya. Nah, dari semuanya itu, requirement atau kemampuan, skill dan sebagainya, satu yang paling penting itu bahasa. Wow, nah bahasa yang paling penting nih menurut Bang Sadikin Nugraha yang sudah 1 tahun melanjutkan studi di Jerman. Ini bakalan sangat berhubungan dengan pertanyaan ideal berikutnya nih, teman-teman pendengar semuanya. Gimana sih proses belajar bahasa Jerman, Bang Sadikin? Mungkin sambung sedikit tentang bahasa itu. Karena umumnya memang di bahasa Jerman dan di bahasa Jerman sendiri lumayan berbeda juga. Jadi lowongan pekerjaan juga sangat prioritas. Oke, sepertinya kita mengalami gangguan sinyal, jadi di pause dulu ya teman-teman semuanya. Oke, nah bahasa itu memang paling penting ya Bang? Ya kalau di sini sih lumayan penting untuk bahasa Jermannya sendiri. Kalau misalnya kita mau kerja khususnya, atau mau stay lebih lama di Jerman sendiri. Tapi kalau misalnya cuma untuk belajar aja, apabila jurusan itu bahasa Inggris, memang cukup sih bahasa Inggris. Tapi tetap harus ada minimal A1 atau A2 lah. Oke. Untuk perkuliahan sendiri ada mensyaratkan sertifikat bahasa kah atau bagaimana? Sertifikat bahasa itu ada 2, sertifikat bahasa Inggris atau sertifikat bahasa Jerman. Nah, untuk persyaratannya sendiri itu tergantung program jurusannya dan tergantung dari kampusnya sendiri. Ada program jurusan yang mengharuskan kita itu bahasa Jerman dengan bahasa Inggris. Ada yang mengharuskan bahasa Inggris saja, ada juga yang mengharuskan bahasa Jerman aja. Jadi kita harus lihat dulu nih, kalau kita memang kepingin kelasnya berbahasa Jerman, otomatis kita harus punya sertifikat minimal C1 atau C2 gitu. Tapi kalau misalnya kelasnya itu bahasa Inggris saja, itu variatif. Ada yang IELTS-nya minta 6 atau 6,5. Ada juga gabung keduanya, jadi kalau misalnya gabung kita harus punya kedua-duanya. Jadi tergantung universitasnya Bang ya. Jadi tergantung universitasnya dan tergantung jurusan. Oke. Nah, untuk proses perkuliahannya itu Bang, terkait syarat, tadi kita udah menyinggung tentang syarat juga Bang ya. Nah, proses persiapannya itu bagaimana Bang? Karena kita memang podcast ini rada terbatas, jadi kita nge-flow aja ya interviewnya. Yang sangat menarik sebenarnya pertanyaan itu, persiapannya itu gimana? Ya, karena kan banyak teman-teman pendengar semuanya pada penasaran pastinya. Jangankan teman-teman semuanya ya, Ideal pribadi kan terus mengupdate informasi gitu. Ketika ada kesempatan, sudah tahu informasi. Betul. Sebenarnya sangat menarik pertanyaan ini, persiapannya seperti apa? Karena saya pribadi juga persiapannya lumayan panjang juga, khususnya dalam mempersiapkan bahasa. Yang paling penting dari semua persyaratan yang ada itu adalah bahasa.
khususnya bahasa Inggris atau IELTS. Dan selanjutnya bahasa Jerman itu tergantung kita didanai dengan sponsor atau enggak gitu. Tapi wajib bahasa Jerman. Kalau misalnya bahasa Jerman juga menjadi persyaratan, nanti pastinya bakal didukung sama beasiswa kita. Contoh kalau di Jerman itu kan ada DAD, nanti kita disekolahkan atau dikhususkan dengan DAD. Nah, persiapan bahasa Inggris itu yang paling utama. Karena hampir semua jurusan untuk international student butuh sertifikat IELTS. Dan untuk mendapatkan beasiswa itu butuh IELTS. Jadi setiap langkah, baik itu mendapatkan beasiswa, baik itu mendapatkan jurusan, itu butuh IELTS yang pertama. Kalau bahasa Jermannya itu tambahan plus. Kalau bisa, kalau memang ada itu tambahan plus. Itu tambahan plus. Tergantung nanti kita jurusannya apa. Nah, selain itu, kalau misalnya udah bahasa itu udah, kita bisa buat motivation letter, kita bisa prepare tentang kurikulum vitae kita, surat rekomendasi, dan surat pengalaman kerja, dan yang lainnya. Tapi kan dibandingkan dengan bahasa ini kan butuh waktu ya. Iya, benar. Kalau saya pribadi kebetulan orangnya bukan orang linguistik tuh, jadi agak lama belajar bahasanya, lama kali belajar bahasa. Tapi mungkin kayak Aidil kan udah guru bahasa Jerman gitu, jadi udah familiar dengan bahasa Jerman atau dengan bahasa Inggris, lebih mudah atau cepat untuk belajar bahasa itu. Jadi mungkin bisa berbarengan dalam menyusun dokumen-dokumennya. Ya, iya benar. Intinya semua dokumen persyaratan itu harus dilengkapi. Lihat aja nanti persyaratan umum dari kampus, lihat satu lagi persyaratan umum dari beasiswanya. Kalau kita lihat semua dokumen kita udah lengkap, baru insya Allah kita udah bisa nge-apply gitu. Tapi kalau memang masih ada yang kurang-kurang, lengkapi dulu persiapan itu. Walaupun itu hanya dokumen kecil, contoh kayak surat rekomendasi dari dosen atau dari tokoh pendidikan gitu. Itu penting kita segera buat supaya nanti satu persatu kita udah punya dokumennya, udah kita susun. Jadi ketika nanti ada pendaftaran beasiswa atau ada pendaftaran kampus, kita udah bisa apply. Itu aku rasa itu udah persiapan yang paling matang tuh insya Allah kalau semua dokumen udah ada. So, jadi dari sekian banyak dokumen yang paling penting untuk disiapkan IELTS berarti ya, kesimpulannya di situ Bang ya. Iya, Abang pribadi menyimpulkan prosesnya juga lumayan butuh proses yang lama, butuh waktu, butuh konsentrasi juga pastinya Bang ya. IELTS itu paling penting kalau menurut Abang pribadi. Abang nggak saran kalau untuk di Jerman atau yang mau kuliah di Eropa, nggak sarankan sekarang itu belajar TOEFL. Kecuali mungkin di Indonesia untuk kerja, tergantung tujuan nih sekarang nih, mau belajar bahasa Inggrisnya mau untuk kerja kah atau untuk beasiswa dalam negeri, itu bisa TOEFL. Tapi kalau teman-teman yang ingin yang kuliah di Jerman atau di negara lain yang ada di Eropa, itu bahasa Inggrisnya melalui sertifikat IELTS itu yang nomor 1. Itu yang paling penting. Kalau ada itu, Abang bisa bilang gimana ya? Hampir 50% insya Allah beasiswanya mungkin bisa di tangan gitu. Tinggal kita tambah dengan motivation letter kita, ide-ide kita, interview kita gimana. Nah, yang lain tambahan lah insya Allah. Tapi kalau ada IELTS, mudah-mudahan Aidil udah bisa dapat IELTS segera. Amin Bang. Oke teman-teman pendengar semuanya, yang paling penting kejar IELTS kita juga ya, semangat berjuang ya. Nah bicara tentang udah tinggal di Jerman, bahkan Bang Sadikin juga kuliah, juga kerja ya. Tadi sempat cerita tentang ikut project dengan beberapa perusahaan. Pernah ngalamin homesick nggak sih Bang? Wah, tiap hari. Tiap hari pastinya. Karena kan di sini terlalu banyak perbedaan ya antara keadaan di Indonesia dengan keadaan di sini gitu. Ya pastinya selalu teringat-ingat keluarga, makanan dan lain sebagainya gitu. Tapi dinginnya udah sama Bang ya, antara Jerman dengan Gayo. Oh, lebih dingin di sini. Tapi kalau misalnya untuk lebih dingin di sini, karena di sini mungkin bisa hampir sekitar 1 atau 2, 3 kalau misalkan lagi di winter.
Mas sempat mungkin minus juga. Kalau di Taiwan kan 10, 15 gitu. Lebih dingin sini sih. Jadi lumayan itu memang jadi challenge. Tapi ya seru juga menikmatinya. Nanti lama-lama juga terbiasa insya Allah. Iya, pasti terbiasa nantinya. Nah, Iya. misalnya tiap hari nih ngalamin homesick, cara paling jitu nih untuk ngakalinnya gimana nih Bang? Apa bawa kuliner dari Aceh yang banyak untuk di stok atau gimana? Biasanya kita itu belajar cara masak gimana? Itu kan Iya. makanannya ya. Makanan. Benar. Ya antara makanan sama keluarga sih sebenarnya atau kondisi di rumah. Tapi biasanya teman-teman yang di Jerman itu kalau misalnya lagi kangen makanan Indonesia ada 2 pilihan memang, ke restoran Indonesia atau masak sendiri. Kalau yang nggak bisa masak belajar masak gitu. Nah yang jadi masalah kalau misalnya masak restoran itu ya lumayan mahal gitu, hampir sekitar 8 sampai 10 euro atau di Indonesia mungkin sekitar 100.000 gitu satu piring. Kebayang kan kalau misalnya di Indonesia kita makan 100.000 atau di Aceh khususnya itu mungkin bisa 10 piring gitu. Tapi kalau di sini ya cuma 1 piring. Nah, yang kedua kalau misalnya tantangannya dimasak di rumah, kita itu tergantung kota. Ada yang kesulitan cari bumbu-bumbunya gitu. Atau ada yang kesulitan cara masaknya gimana gitu. Kalau abang pribadi biasanya telepon keluarga, terus lihat tambahan YouTube, telepon teman gimana nih cara masak ini nih. Nah di Leipzig alhamdulillah banyak teman usaha-usaha Vietnam, jadi bahan bakunya hampir sama. Misal kayak kunyit, kayak bawang, cabai, cuman besar. Jadi 2 pilihan itu, masak di rumah atau di restoran Indonesia. Lumayan terbantu Bang ya dengan adanya pedagang dari Vietnam tadi ya. Ya, tahu nggak? Kalau misalnya Vietnam itu di Leipzig ini ramai kali. Pertama kaget juga kenapa bisa teman-teman dari Vietnam ramai atau yang udah keluarga lama. Kebetulan mereka itu dulu waktu masa konflik di Vietnam mereka imigrannya ke Jerman. Nah mereka bermukim di sini, jadi banyak usaha-usaha Vietnam, khususnya di bagian di kota Leipzig dan lain sebagainya. Lumayan banyak usaha Vietnam di sini. Nah, berarti mereka berwirausaha di Jerman. Untuk izin segala macamnya itu bagaimana Bang? Kali aja ada teman-teman pendengar yang punya cita-cita, aku nggak mau kerja tapi pengen punya usaha di Jerman. Nah, kalau mereka kan datang ke sini udah lama gitu. Memang itu kan imigrasinya itu atas permintaan dari pemerintahan Jerman dan warga negaranya gitu. Sekarang juga udah jadi warga negara Jerman. Makanya kalau di Leipzig ini sendiri banyak usaha-usaha yang berasal dari Vietnam sendiri. Tapi ya kalau misalnya gimana cara mendirikan perusahaan itu kan banyak persyaratan khususnya. Lagi Bang ya. Kayaknya nggak mungkin kita bahas di sini deh teman-teman. Ya. Tapi secara umum mungkin bisa kasih tahu salah satu yang menjadi hambatan orang luar buka usaha di Jerman itu karena proses administrasi dan yang administrasi dan pajak. Di sini apa pajaknya tinggi kali. Administrasi dan tapi pajak. Manfaatnya bisa dirasakan secara tidak langsung mungkin dengan fasilitas publik yang bagus ya. Ya. Apalagi kalau manfaat usaha itu juga banyak di sini. Misalnya ini Aidil punya usaha di Jerman. Iya. Tapi pajak tinggi kan. Ini pajak usaha ya kita ceritanya. Pajak usaha. Kita pajaknya tinggi, tapi di satu sisi kita juga banyak manfaatnya. Contoh kalau misalnya usaha kita bangkrut, itu pemerintah Jerman bakal kasih dana. Oh, berarti nggak dilepas begitu aja Bang ya? Nggak dilepas. Ada namanya mereka punya bankrupt gitu. Bankrupt. Jadi kalau misalnya kamu bangkrut, ya udah ini ganti rugi dari pemerintah. Karena selama ini udah bayar pajak. Ya? Jadi pengen punya usaha di Jerman nih. Iya, mudah-mudahan. Makanya kesini terus. Amin. Ditunggu. Oke, kita nggak kerasa Bang, udah 30 menitan kita ngobrol. Iya. Iya. Nah, jadi kita teman-teman pendengar semua pengen tahu nih, ada 5 hal alasan utama kenapa kamu harus kuliah di Jerman. Menurut versinya Bang sedikit. Kira-kira apa aja nih Bang?
menurut versinya ya. Iya. 5 hal. Yang pertama kualitas belajar di Jerman. Sendiri kita tahu kan, semua kampus di Jerman itu sama semua kualitasnya. Gak ada yang ini lebih bagus dari ini, semua samanya. Yang kedua, karena stabilitas, mungkin kayak kita tadi cerita tentang stabilitas ekonomi politik. Kalau di negara lain, kalau misalnya politiknya hancur, terganggu proses belajar mengajarnya. Ekonominya bangkrut, terganggu proses belajar mengajarnya. Nah, di sini dua itu sangat penting kali di Jerman. Dan kita untuk masalah ini nggak perlu khawatir, jadi belajarnya juga lebih lancar ya. Jadi pertama kualitas, yang kedua stabilitas ekonomi dan politik. Dan yang ketiga peluang kerja. Kalau menurut aku ya, setelah kita tamat di Jerman ini sendiri, mungkin peluang kerja dengan perbandingan salary di Jerman dengan Indonesia itu sangat tinggi di sini gitu. Jadi itu mungkin hal-hal yang menariknya juga. Yang kelima apa ya? Mungkin iklimnya. Maksudnya iklim itu karena kan di sini banyak student-student yang dari negara-negara lain. Ini mungkin cerita kita secara pribadi ya, negara lain. Amerika Latin, Amerika Latin, dari Afrika, India gitu yang maksudnya. Jadi banyak teman-teman yang berbeda perspektif, dan kita juga bisa menggali ini. Oh, cara pandang orang Afrika seperti ini, Amerika Latin seperti ini. Jadi banyak knowledge dan banyak pengetahuan baru yang kita dapat di sini. Karena bukan cuma satu atau dari Asia aja. Menariknya di Jerman itu bukan cuma satu atau dari 2 negara aja yang mau ke Jerman. Tapi itu bahkan teman kelas itu menarik kali. Ada yang dari Amerika juga pingin kuliahnya ke Jerman karena kualitasnya bagus. Ada yang dari Afrika, ada yang dari Brazil, semuanya. Dan itu selain modul yang mereka punya dari Jerman sendiri, tapi pengalaman yang di luar itu sangat menarik. Itu mungkin nggak bisa didapatin ya kalau saya pribadi, mungkin di Indonesia atau negara lain gitu. Iya, itu teman-teman pendengar semuanya, 5 alasan utama kenapa kamu harus kuliah di Jerman versinya Bang Sadikin. Nah, mengingat waktu recording podcast Ideal kali ini hampir habis nih Bang, kita akan dengarkan closing statement ya dari Bang Sadikin. Mungkin dalam bentuk pesan atau semangat untuk teman-teman pendengar semua yang bercita-cita bekerja atau kuliah di Jerman. Gitu Bang. Nah, sarannya mungkin teman-teman harus kuliah khususnya ke Jerman karena banyak kesempatan, baik itu kesempatan dari beasiswa itu sendiri dan juga kesempatan kerja itu sangat tinggi di Jerman. Jadi insya Allah kualitas hidup juga sangat menarik ya, maksudnya menarik itu lebih baik gitu dari segi ekonominya. Jadi kalau mau dapatin hal tersebut khususnya beasiswa, jangan lupa belajar IELTS. Itu yang paling pertama. Itu yang harus IELTS dan siap. Ya, harus diingatin sekali lagi, jangan lupa belajar IELTS, dapatkan sertifikat IELTS segera, persiapkan semua dokumen secara detail, dan jangan lupa cari informasi tentang beasiswa. Karena beasiswa ke Jerman bukan cuma dari DAD, tapi ada juga Erasmus dan lain sebagainya. Tapi DAD khususnya teman-teman yang dari Aceh itu sangat besar kesempatan sebenarnya, karena ada khusus DAD ASV. DAD khusus untuk mahasiswa Aceh aja. Ya, tapi di satu sisi juga bisa daftar DAD EPOS gitu. Jadi kalau teman-teman dari Aceh punya 2 kesempatan untuk daftar DAD, bisa DAD ASV atau DAD EPOS gitu. Tapi jangan khawatir, teman-teman dari keseluruhan daerah di Indonesia juga punya kesempatan yang sama dengan beasiswa yang lainnya. Semangat, mudah-mudahan nanti bisa ketemu di Jerman, khususnya Aidil nanti, insyaallah ya. Amin. Oke Bang Sadikin, terima kasih banyak waktunya. Kita udah rencanain temu online ini dari sekian lama ya, dari beberapa bulan lalu kayaknya. Ya mohon maaf juga nih Aidilnya akhirnya bisa sekarang nih. Perkuliahan atau berbagai kegiatan pastinya ya. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah jumpa dan recording podcast. Semoga segera bisa Aidil upload. Niat utamanya itu berbagi wawasan juga untuk teman-teman semuanya, teman-teman pendengar podcast Aidil.
Ya, terima kasih Amin, banyak ya. Bang. Semoga sukses juga ya Aidil buat podcastnya, selalu menginspirasi kawan-kawan di sana. Iya. Ya. Oke, terima kasih Bang. Sekian untuk Bang Sadikin, kita remove dulu Bang ya. Makasih banyak Bang. Ya. Yuk, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, barusan kita udah dengerin pengalaman dan berbagi cerita dari Bang Sadikin, salah satu putra Aceh yang sedang melanjutkan studi di Jerman. Semoga cerita dari Bang Sadikin bisa menginspirasi kita semua untuk bisa melanjutkan studi di Jerman. Bagi kalian yang suka karya kerajinan tangan yang terbuat dari rotan, ada info menarik nih. Teman-teman bisa kepoin Instagramnya @ratancutbang atau hubungi langsung ke nomor WA adminnya 0821 60 20 13 55. Terima kasih. Terus dengerin podcast Aidil ya teman-teman semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Mari ngobrol, mari cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagi kalian yang mau dibuatkan lukisan arang, vektor wajah, Wedas Pop Art Portrait, hiasan foto berbingkai dan lukisan lainnya, ayo langsung kepoin Instagramnya @arapaint_, @arapaint_, atau hubungi langsung ke nomor WA adminnya 0895 1294 8884. Terima kasih. Terus dengerin podcast Aidil ya teman-teman semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Mari ngobrol, mari cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.